Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dikabulkan doa-doanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimurahkan rezekinya. Jadi gini guys, gua tadi di kantor lagi nonton YouTube dan ada beberapa video nih yang sedikit membuat gua tertarik nih buat nonton karena ada hubungannya sama ya motovlogger atau youtuber kayak gua yang lagi membangun channel masih kecil gitu kan. Jadi video-video yang gua tonton itu adalah video-video para youtuber yang komentar tentang perpres gitu. Jadi akhir-akhir ini emang jagat YouTube, anjir, bahasanya bahasa ini banget ya, bahasa pers banget ya. Jagat YouTube lagi dihebohkan nih sama bakal ada peraturan baru dari Dewan Pers yang akan ditandatanganin sama Presiden Republik Indonesia yang ada hubungannya sama YouTube nih guys. Jadi kalau dari persepsi gua, dari pandangan gua, dari apa yang udah gue baca, jadi gue sedikit menyimpulkan bahwa Perpres ini nanti tujuan utamanya tuh sebenarnya untuk mengurangi berita-berita hoaks, mengurangi penggiringan opini kayaknya sih. Jadi nanti YouTube itu akan dipegang algoritmanya sama Dewan Pers gitu. Cuman menurut gua untuk youtuber kecil, gua nggak tahu ya ini mereka mengatur untuk yang channel model podcast, model obrolan gitu, berita gitu, atau full semua channel. Jadi termasuk kayak motovlogger kayak gua dan dulu pada misalnya ada yang baru mau mulai ngevlog, baru mau ngebangun YouTube yang subscriber masih di bawah 1000, masih di bawah 10.000, apalagi masih di bawah 1 juta ya kan. Nah, kalau menurut gua ini sangat bukan merugikan sih Jadi buat kita channel-channel kecil itu mau berkembang jadi susah gitu. Kenapa begitu? Karena dari beberapa pasal-pasal itu tuh salah satu pasalnya tuh kayak nanti Dewan Pers akan memegang, jadi algoritma YouTube tuh nanti dikuasain sama Dewan Pers. Jadi lu nggak bisa tuh kayak misalnya contohnya nih, lu sekarang lu buka website YouTube jeder gitu, lu buka kan, itu kan di home lu banyak tuh segala macam video yang ada hubungannya sama video-video yang sering lu tonton. Misalnya lu sering nonton tentang motovlog gitu kan, itu bakal muncul tuh ntar di home lu. Jadi ada beberapa cara-cara motovlogger gitu secara random, itu berdasarkan algoritmanya YouTube. Nah, tapi nanti setelah misalnya Perpres ini ditandatanganin dan disetujuin, lu nggak bisa lagi ngeliat itu semua. Yang akan muncul di home lu itu cuman channel-channel yang terdaftar di Dewan Pers dan video-video yang udah disaring sama mereka gitu. Jadi nggak bisa tuh misalnya kayak gua, lu pengen lu belum subscribe channel gua, atau even lu subscribe sekalipun gitu, lu buka home YouTube nggak bakal muncul. Misalnya gua baru ngupload video, itu tuh nggak bakal muncul di home. Jadi lu kalau emang mau nonton channel gua, lu harus nge-search dulu channel gua, lu buka channel gua, baru lu cari videonya yang mau lu tonton yang mana gitu. Jadi lu nggak bisa, gimana ya, sekarang kayak cara kita ngembangin channel YouTube itu adalah kan dengan ngakalin algoritma YouTube supaya video kita kesebar kemana-mana, supaya lebih banyak orang yang ngelihat thumbnail video kita, lebih banyak orang yang tertarik, ini kayaknya video bagus nih gitu kan. Tapi dengan adanya peraturan kayak gitu, gue rasa youtuber yang masih kecil, yang masih subscriber di bawah 100.000 atau bahkan di bawah 10.000 sekalipun, kayaknya bakal berat banget gitu untuk berkembang, mau memperbesar channelnya. Tapi
Tapi gue belum tahu sih itu Perpresnya belum ditandatanganin. Jadi ntar yang akan tanda tangannya adalah presiden. Kita sih berharap, gue berharap benar-benar dikaji ulang karena apa ya? Coba lo bayangin, sekarang berapa banyak orang warga Indonesia yang bukan berpenghasilan apa ya, bergantung pada YouTube. Jadi benar-benar mereka kerja tuh buat YouTube gitu, dapat duitnya dari YouTube. Terus tiba-tiba Perpres ini ditandatanganin, disetujuin, bakal banyak banget konten-konten kreator yang bakal mati, bakal banyak banget orang-orang yang kehilangan mata pencariannya, gitu kan? Coba bayangin aja. Jadi yang bisa lo tonton tuh cuman yang muncul ya, kayak kecuali kalau emang lo udah tahu channelnya gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak tahu channel gua nih, itu nggak bakal muncul di ini lo, di home YouTube lo gitu. Coba bayangin aja berapa banyak orang yang kehilangan mata pencarian, kehilangan tambahan untuk ngasih makan keluarganya. Mungkin kalau menurut gue untuk kepentingan ya yang sebenarnya bisa diakalin dengan cara lain sih gitu. Jadi gue dari kemarin tuh rada pusing juga, waduh ini sementara di sisi lain gue baru banget ngebangun channel ini, dan gue ada konsep satu lagi, gue pengen bikin channel satu lagi dengan konsep yang beda banget sama motovlog. Terus gimana cara gue ngembangin channel gue kalau ada peraturan ini gitu. Tapi yang gue nggak tahu itu bener-bener kayak untuk semua channel yang berasal dari Indonesia atau cuman channel-channel yang model kayak podcast, terus berita-berita gitu. Nah itu yang gue belum tahu. Gue bener-bener belum baca bener semua ininya sih. Tapi ntar gue bakal baca lagi. Gue bakal, kalau misalnya udah gue baca, gue bakal coba update lagi. Ya pokoknya kalau ditanya sih sekarang gue lagi pusing ya. Gue lagi berusaha mencari tambahan dari YouTube, sementara tiba-tiba dapat berita kayak gini yang dimana channel gue itu masih channel kecil banget lah, 1000 aja belum kan. Terus gimana gitu cara gue harus ngembangin YouTube gue supaya channel gue berkembang. Ya tapi berdoa aja lah, semoga Bapak Jokowi memikirkan rakyatnya ya kan. Lebih apa ya, kayak wah kalau ini gue tanda tanganin peraturan yang ini, mungkin pasal yang ini nih yang tentang algoritma YouTube nih kayaknya nggak perlu deh, atau harus di take out gitu, karena ini menyangkut ya sekarang gimana ya, kayak UMKM itu banyak yang beriklan juga kan di YouTube gitu. Set bacot banget ngapot nah gitu loh. Ntar dulu ya guys, ini trek depan kosong nih dan banyak motor-motor bacot nih. Jadi kita tes dulu mana yang paling ngacir ya guys ya. Udah ternyata berisik doang, capek lah. Oke lanjut lagi gitu. Jadi ya gue sih berdoa supaya lebih Bapak Presiden lebih memperhatikan lagi pasal-pasalnya, isi-isi pasalnya. Karena kalau menurut gue ini benar-benar menyangkut orang-orang ya, kayak misalnya lo di daerah kan ada yang, dan kalau apa ya, kalau dari kacamata kita sebagai penonton juga, lu untuk mendapatkan informasi itu jadi lebih susah. Kayak misalnya contohnya gini, lu kayak gua nih, sebagian besar gua itu bongkar motor gua itu cari informasi cara buka, misalnya cara copot bodi vario atau cara bongkar mesin, itu gua dapat dari YouTube. Dengan cara apa? Dengan cara kayak misalnya gue nyari nih cara buka body vario. Nah nanti kan banyak tuh kan suggestion yang buat kita tonton kan. Nah gue bakal dapat keywords lagi tuh dari situ gitu. Tapi kalau misalnya kayak video-video itu nggak bakal muncul di home gue, gimana
kita para penonton mau cari informasi yang lebih gitu, lebih dalam lagi ya kan. Kemarin gue juga sempat mikirnya gitu, waduh ini gue kalau mau cari informasi lagi berarti gue harus bener-bener punya kata kunci yang tepat buat informasi apa gitu yang pengen gue cari. Jadi kalau misalnya kemarin gue nyari misalnya nih cara ganti lampu depan Vario 125 volt gitu, mungkin ntar yang biasanya keluar ratusan atau ribuan video, terlalu banyak, mungkin puluhan atau ratusan video, ntar bakal keluar mungkin cuma 5, 10 gitu. Mungkin ya, ini mungkin loh, kan gue belum bener-bener ngedalemin apa aja sih peraturan yang dibikin sama Dewan Pers itu gitu. Ya tapi biar gimana pun juga, mau apapun aturan yang dibikin ya, sebenarnya kalau tadi malam gue tonton salah satu channel YouTube, gue lupa nama channel apa, di situ dia jelasin di Australia tuh peraturan yang sebagian besar peraturan dari Dewan Pers ini tuh udah dijalanin, kecuali yang satu pasal itu tuh yang dia sebut, yang tentang Dewan Pers memegang kendali atas algoritma YouTube itu. Tapi kalau masalah pembagian hasil, jadi kayak AdSense dulu nggak bakal dapat 100%, bakal kepotong atau bla 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 segala macam, emang udah dijalanin sama negara Australia. Nah tapi kalau untuk penguasaan algoritma YouTube itu belum ada negara yang melakukan itu, dari info yang gue dapat di video tersebut gitu. Ya sekarang cuman bisa berdoa aja, semoga dikaji ulang gitu dan algoritma YouTube masih tetap bisa berjalan, sehingga channel-channel kecil kayak channel gua atau channel-channel lo pada gitu yang lagi pengen iseng-iseng gitu, aku pengen cari tambahan, gua nge-YouTube, gua nge-vlog, gua bikin inilah di YouTube gitu, bisa lebih berkembang lagi gitu. Oh iya, by the way, hari ini tuh tadinya niatnya padahal dari pagi temen gue yang di kantor tuh udah ngajakin, Pak kita night ride malam ini gitu, karena kebetulan dia lagi jaga, hari ini dia lagi jaga, jadi otomatis dia besok libur. Yang satu lagi juga lagi masuk siang, otomatis besok dia masuk siang lagi gitu, jadi bisa bangun siang lah. Udah ngajakin night, taunya nggak jadi, gue kirain jadi. Tadi gue juga agak capek sih sebenarnya. Untungnya nggak jadi juga. Kalau jadi sih gue agak galau juga, gue mau jalan apa enggak gitu. Karena kondisi kantong buat isi bensin gue lagi ngepas banget nih sampai akhir bulan gitu. Jadi gue harus bener-bener nggak boleh terlalu sering riding dulu nih sampai akhir bulan. Gue juga nggak tahu sih apa yang bikin duit gue habis, gak tau kemana. Tapi kalau gue cek ya habis ya sesuai aja, kayak bayar beli pulsa, bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Nggak ada duit yang hilang gak jelas. Tapi mungkin emang pengeluaran bulan ini lagi banyak aja kayaknya. Dan gue masih menunggu, gue masih menabung nih, ngumpulin duit buat beresin CVT gue, supaya motor gue makin enak lagi, makin menjadi street sleeper yang sesungguhnya. Apa ya, karena gue sering riding, kadang malam gue kayak ini, kayak harusnya kan gue bisa lewat Lebak Bulus tadi, tapi gue muter dulu Pondok Indah gitu. Gue banyak milih trek pulang tuh trek muter, atau gue sering muter-muter, gue ngonten ya. Konsekuensinya gue emang harus nyiapin dana lebih sih buat bensin gitu, demi konten ya kan. Apapun kulakukan demi konten. Lebay. Karena emang gua hari Minggu kayaknya mau pada San Mori, gua pengen ikutan gitu. Karena waktu itu San Mori gua nggak ikut, enak banget. Ke BSD rame lagi yang ikut kan taunya. Dan di BSD itu ternyata tempat ngopinya itu punya temen gue juga, jadi yang sudah jarang ngumpul gitu. Dan gue liat fotonya sih kayaknya enak ya kan. Lu pasti kalau lu nongkrong di tempat yang
punya teman sendiri tuh kayak lebih nyantai aja gitu kan, kayak lo kenal sama yang punya gitu. Ya semoga San Mori besok arahnya ke arah BSD lagi sih, karena jujur gue kalau ke arah tengah agak males ya, bingung juga mau kemana, itu mulu. Makanya kemarin San Mori pertama gue tuh, yang gue konten pertama gue, arahnya kita ke pinggir gitu, kita ngelawan arah orang San Mori. Kalau orang San Mori dari pinggir pada ngumpul ke tengah, kalau kita kebalik, kita dari tengah malah melipir ke pinggir nyari yang sepi. Oke deh guys, kalau gitu sampai di sini dulu video gua emang sekedar pengen curhat tentang Perpres yang tadi gua sedikit baca dan gue sedikit lihat reaksi-reaksi para youtuber di YouTube. Jangan lupa di subscribe channel gue supaya channel gue semakin berkembang ya guys ya. Kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau mau ngebenerin kayak misalnya, oh lu salah bro, yang itu tuh Perpres itu bukan tentang itu, misalnya tulis aja di kolom komentar gitu. Kalau suka sama video-video gue silakan di like, kalau nggak suka juga mohon di like biar rame videonya. Jangan lupa di share ke teman-temannya, di share ke sosmed lu semua biar semakin menyebar video gua gitu. Jadi semakin banyak lagi yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe channel gua semakin ramai dan berkembang. Gua jadi semakin semangat juga buat bikin kontennya, sharing-sharingnya, bagi-bagi ilmunya, update-update-nya. Oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.